lagi dengan Bunda Pica. Yang kali ini Bunda Pica akan sharing-sharing tentang mom and baby lagi, yakni Bunda akan review atau merekomendasikan baju untuk newborn, baju bayi untuk newborn usia 0 sampai 3 bulan. Nah, dari dulu tuh pengen banget sebenarnya review tentang baju-baju bayi, cuman sampai usia Pica 2 tahun lebih baru sempet ngasih review. Jadi kenapa sih rempong banget gitu kan ya emak-emak, masalah perkara baju aja itu tuh harus cari-cari review segala macem. Nah, tapi bener-bener kalau untuk urusan bayi, untuk urusan anak gitu kan ya, itu tuh udah sebuah kerempongan yang menyenangkan. Segala deh perintilan bayi, pengennya apa-apa tuh pasti kita pengennya cari-cari review dulu, cari-cari rekomendasi dulu. Segala perintilan anak wajib banget, pokoknya kita pengennya kasih yang terbaik. Nah, yang pertama aku bakalan sharing tips memilih baju untuk newborn. Nah, yang pertama banget adalah kita harus cek bahannya. Bahannya sebisa mungkin adalah bahan yang memang aman untuk kulit baby newborn yang masih sensitif banget. Pilih berbahan katun yang ringan dan lembut. Terus yang kedua, hindari baju-baju yang terlalu banyak aksesoris atau ada resleting dan juga kancing atau label baju yang ada di dalam baju yang bisa menimbulkan kulit bayi menjadi iritasi. Usahakan biasanya sih kalau baju itu kan harusnya yang labelnya tuh ada di luar ya, kayak baju-baju dewasa juga ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang takutnya ada juga baju yang labelnya tuh ada yang di dalam, jadi tuh menurut aku itu mengganggu dan bisa membuat kulit bayi jadi iritasi. Yang ketiga, pilihlah baju untuk bayi sesuaikan dengan cuaca. Kalau cuacanya lagi panas, jangan dikasih baju-baju yang berbahan terlalu panas atau terlalu tebal. Kalau cuacanya dingin, usahakan pakai pakaian yang agak tebal atau yang tidak terlalu terbuka. Yang keempat, pilihlah baju yang di atas satu size di atas ukurannya atau seusianya. Jadi dulu tuh aku biasanya kalau beli aku naikin 1-2 cm dari LD aslinya gitu. Misalkan aku dulu itu beli baju newborn itu paling sedikit, jadi aku aku ngecekin dari pertumbuhannya dia, karena kan baby newborn itu kan paling cepet banget pertumbuhannya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan aja udah beda banget gitu kan. Jadi aku usahakan beli baju sedikit-sedikit yang untuk newborn masih kecil banget itu. Terus habis itu setelah 2 minggu aku beli baju lagi, kira-kira dia udah agak membesar sedikit kayak gitu. Terus beli 2 minggu tuh biasanya untuk usia, aku belinya usia yang 3-6 bulan kayak gitu. Terus nanti giliran udah 3-6 bulan aku belinya yang size 6-12 bulan. Terus yang kelima, diusahakan beli bajunya juga jangan banyak-banyak seperti yang tadi aku bilang. Belinya tuh berangsur-angsur aja, kita sesuaikan sama size dan bentuk tubuh si anak yang tiba-tiba nanti membesar. Kita kan nggak tahu kalau misalkan si bayi ternyata di usia 2 minggu dia jadi besar banget, jadi gemuk banget, bisa jadi dia malah 2 size lebih tinggi daripada usianya. 6, beli baju sesuaikan dengan pemakaian. Jadi kalau dulu aku kalau awal-awal aku lebih sering beli tuh kayak slip suit, baju set panjang sama baju set pendek. Jadi ketika siang hari dia pakainya yang set pendek, setelan pendek atau romper, jumper gitu. Kalau misalkan malam hari dia aku kasih kayak piyama atau slip suit yang sampai ngebalut kaki. Oke, ini aku udah gelar masing-masing baju dari 8 merek untuk baju-baju newborn ini. Yang pertama yang akan aku review adalah satu persatu adalah brand dari Velvet. Velvet Junior ini familiar banget ya, dan famous banget dipakai ibu-ibu ketika baru punya bayi. Karena Velvet ini produknya nggak cuma baju, banyak banget. Velvet ini adalah merek produk lokal. Dia harganya termasuk harga yang cukup murah juga. Motif banyak, tapi motifnya selalu ramai, mostly dipakai bisa untuk unisex. Paling yang ngebeda dari motif itu dia bisa dipakai cewek atau cowok. Cuman untuk ngebedain biasanya dia perbedaan dari warna aja. Yang warna cewek biasanya lebih warna-warna terang, kalau cowok yang warna-warna gelap. Terus untuk Velvet Junior ini adalah pakaian bayi nomor 1 yang pertama di Indonesia yang mendapat sertifikat standar 100 plus Decotex, yaitu produk aman dan ramah lingkungan. Terus dari bahan, ini bisa dilihat sendiri ya, bahannya dia itu menggunakan bahan katun yang menerapkan zat khusus yang aman untuk memberikan kemampuan melawan bakteri dan mencegah alergi dan cocok untuk kulit sensitif. Klaimnya seperti itu. Untuk cuttingan dia big cutting ya, dia cukup besar. Untuk ukurannya dia dengan kawan-kawan baju-baju yang lain dia cukup lebih besar daripada size merek-merek brand yang lain. Nah, yang kedua aku akan review dari brand Libby Baby. Nah, Libby Baby ini terkenal juga, lumayan terkenal, dan dia sering banget disamakan dengan Velvet Junior karena memang mirip-mirip. Dari segi bahan pun dia mirip, terbuat dari bahan serat katun.
100% katun lembut. Dan dia memang bahannya itu halusnya tipe halus serat benang. Untuk harga pun dia nggak terlalu berbeda jauh sama Velvet Junior, mirip-mirip, sama aja lah, hampir sama, malah motifnya banyak. Dan menurut aku motif Libby ini lebih bagus, apalagi yang untuk anak perempuan dia lebih girly gitu. Terus warna-warnanya juga cantik-cantik, nggak terlalu rame, walaupun motifnya kelihatan banyak, tapi dia nggak terlalu rame dan nggak monoton. Terus cukup adem juga, menyerap keringat karena memiliki sirkulasi yang baik. Terus dia juga udah bersertifikasi internasional Decotex standar dan udah SNI juga. Untuk model, menurut aku Libby ini model-modelnya rata-rata sama kayak Velvet juga, simple-simple aja, kayak set panjang, set pendek, terus body suit. Nah ini aku ada contoh slip suitnya yang sampai yang nutupin kaki. Aku punya ini, dia bahannya cukup lembut, walaupun agak sedikit kalau kelamaan dicuci atau sering dipakai agak berbulu. Tapi menurut aku bahannya tetap bagus meskipun dicuci berulang-ulang. Oke, next aku review yang merek Fluffy. Nah ini Fluffy Baby Wear ini harganya lebih mahal daripada Velvet dan Libby. Di atasnya beda sekitar 5 ribuan. Untuk bahan dia mengklaim berbahan dari kaos PC yang mana gabungan antara serat kapas dan sintetis, sehingga diklaim lebih bagus daripada bahan katun dan lebih lembut, juga aman dan nyaman. Diklaimnya juga dia memiliki daya serap yang lebih baik, tidak mudah melar dan berubah bentuk. Tuh. Dia udah standar SNI juga. Motif-motif Fluffy itu dia nggak terlalu rame dan nggak terlalu banyak. Dia motifnya sederhana kayak gini aja. Warnanya pun kayak nude pastel gitu. Terus minimalis. Jenis bajunya dia variatif juga, cukup variatif. Ada jumper, ada baju tidur, baju kutung. Cuman kekurangannya dari Fluffy ini dia dari segi kancingnya. Nih, dari segi kancingnya dia agak susah dibuka, dan menurut aku terlalu kecil lubangnya, sehingga posisinya terlalu atas dan mengunci leher. Nih, detail kancingnya kayak gini. Dan ini untuk ukuran celananya juga menurut aku karetnya sedikit lebih kencang. Oke, selanjutnya ini ada brand Nova. Nah ini lebih mahal lagi daripada Fluffy, apalagi yang Velvet sama Libby. Dia harganya tuh cukup pricey, harganya 40 ribuan per pieces. Mungkin waktu itu belinya, mungkin sekarang udah harganya 45 ribuan. Bahan dari brand Nova ini dia lembut dan cukup tebal. Meskipun tebal, dia mengklaim dapat menyerap keringat dengan baik, sehingga anak tidak akan gerah memakainya. Dia mengklaim berbahan katan nomor 1 yang sangat lembut. Sudah bersertifikat SNI. Dan juga untuk motif Nova, walaupun ada motif-motif kayak gini, tapi menurut aku dia masih elegan dan bagus. Terus terkesan eksklusif, yang polos-polosnya juga kelihatan gitu kalau misalkan ini memang lebih mahal. Ada juga yang motif rame tapi nggak terlalu banyak. Terus jenis bajunya juga banyak, ada set panjang, pendek, dan kutung. Banyak banget yang muji brand Nova ini. Menurut aku bahannya juga nggak lembut-lembut banget sih, nggak beda-beda tipis lah sama Velvet sama Libby. Tapi harganya lumayan bedanya jauh. Kalau dihitung satuan emang nggak kerasa ya, tapi kalau kita beli buat anak kan biasanya belinya per 3 atau 6 pieces gitu kan. Nah itu lumayan kerasa kalau misalkan bedanya satu set begini aja 10 ribu gitu. Oke, next aku akan review brandnya Baby Chio. Nah dari semua bahan baju yang aku anakku pakai, ini adalah bahan yang paling favorit, yang paling aku suka dari brand Baby Chio. Dia harganya juga nggak terlalu mahal, memang dia lebih mahal daripada Velvet dan Libby, tapi dia nggak semahal si Nova. Bahannya tuh asli lembut banget gitu, kayak kalau dipegang tuh kayak ada sensasi kapasnya, tapi dia nggak tipis, tuh nggak terlalu tipis. Sudah SNI juga, dan juga untuk karet celananya nih, dia juga nggak tahu kenapa dia nggak kenceng, padahal enak banget dipakainya juga tuh ke bokong anak. Ini cuttingannya juga bagus. Terus motifnya, apalagi aku suka banget motif-motif si Baby Chio ini. Menurut aku walaupun yang motifnya kayak begini tuh kayak baju mahal juga, nggak polos-polos banget, tapi nggak rame. Warnanya juga nggak ada yang gonjreng-gonjreng atau warna-warna bold gitu, jadi warnanya dia soft. Kalaupun ada yang motif, dia tetap kelihatan elegan.
Anakku Pica masih pakai loh ini baju baby Cio sampai dia usia 2 tahun. Waktu itu aku beli yang size 1 tahunan, 1 tahun atau 1,5 tahun, aku lupa, 1,5 tahunan. Itu dia masih bisa dipakai sampai 2 tahun lebih, walaupun mungkin perut di bagian perutnya agak cingkrang. Tapi memang asli bahannya tuh enak banget, adem banget, bener-bener kayak kapas gitu, lembut. Ini aku paling suka deh, favorit banget nih bahan baby Cio. Cuman kekurangannya dia paling gampang berbulu aja, tapi sebenarnya yang lain juga semuanya rata-rata juga kalau dicuci berkali-kali dan dipakai berkali-kali juga lama-lama yang lainnya juga pada berbulu sih. Cuman mungkin baby Cio ini lebih kelihatan aja. Ini so far oke, karena aku suka dari segi bahan dan motifnya. Terus udah gitu sayangnya si baby Cio ini dia dijualnya tuh nggak dijual satu set atasan sama bawahan gitu, dia dijualnya tuh per 3 piece, tapi celana-celana semua. Jadi 3 piece tuh celana doang, atau enggak bajunya baju doang 3 piece gitu. Nih ada sih yang jual satu style gini, tapi satu style piyama gini, tapi jarang sih. Kemarin aku nemu tuh rata-rata cuman kayak 3 piece baju doang, terus celananya pendek 3 piece kayak gitu gitu. Dia ada logonya gini baby Cio di bajunya sama kayak yang fluffy. Selanjutnya ini ada brand Mio. Nah ini dia bahannya juga halus. Untuk harga dia mirip-mirip tipis-tipis lah kayak si Cio, dan untuk bahan dia juga sama ya, bahan detailnya dia lembut banget juga. Padahal ini aku tuh jarang banget ngelihat brand ini lalu lalang gitu, tapi kenyataannya bahannya bagus. Menurut aku nih bagus walaupun dia lebih tipis daripada si Cio. Dia juga udah SNI, bersertifikat SNI. Motifnya sih nggak banyak ya, aku ngelihatnya cuma kayak motif polos, motif salur-salur kayak gini, dan warnanya warna-warna begini sih, warna-warna kurang soft gitu, paling kayak gitu aja. Ada yang warna merah, salur merah, aku punya yang salur hijau gitu-gitu, tapi warnanya lumayan warna-warna bold. Terus dia bahannya juga, dia mengklaim bahannya itu dari bahan TC, sama kayak fluffy, dia berbahan serat alam dan sintetis, tapi menurut aku ini jauh lebih lembut daripada fluffy sih. Cuman bedanya dia lebih tipis aja. Tuh dia tipis. Selanjutnya aku mau review brand Baby Aruchi. Nah, ini Baby Aruchi ini baju yang paling unik sih menurut aku, karena yang dari ciri khasnya Baby Aruchi adalah dia small cutting. Jadi dia kayak kalau bagaikan baju dewasa tuh dia slim fit gitu ya. Tuh. Untuk harga Baby Aruchi nggak terlalu mahal, dia sama kayak mirip-mirip kayak velvet Amalibi. Bahan kayak katun aja, cuman dia mengklaim anti alergi, anti bakteri, tidak mudah berbulu, tidak mudah luntur, juga tidak mudah melar. Motifnya juga banyak, lumayan banyak. Cuman menurut aku motif dia biasa aja sih. Ada yang motif warna-warna gitu. Yang ciri khasnya Baby Aruchi itu dia memang dari segi cuttingannya ya. Jadi buat moms yang nggak suka lihat babynya pakai baju kedodoran, you might love Baby Aruchi karena cocok banget dipakai buat babynya yang kalau pakai baju tuh ngepas-ngepas gitu. Terakhir ini aku punya dari brand Mothercare. Aku punya slip suite-nya. Mohon maaf udah jelek banget karena memang ini dipakai terus. Yang lain juga sih kurang begitu bagus karena memang udah lama banget dipakai. Ini aku nge-review pas Pica udah 2 tahun. Nah ini Mothercare juga sama, bahannya dingin dan juga lembut kayak kapas kayak si Baby Cio, dan yang pasti dingin sih. Cuman dia nggak terlalu tebal tapi juga nggak terlalu tipis, dan kelihatan dari serat benangnya ya, serat benangnya bagus banget tuh. Dan ini kalau dipakai juga kelihatan kayak pakai baju mahal juga sih. Namanya juga Mothercare ya. Oke, jadi aku mau kasih kesimpulan dari ketujuh brand. Jadi aku nggak masukin yang Mothercare ya, aku masukin ketujuh brand ini. Yang paling aku suka adalah Baby Cio. Dari segi harga dia sedang, nggak mahal ataupun nggak murah-murah banget juga. Dari segi bahan aku paling suka karena dia tuh beda sama yang teman-temannya. Dia tebel tapi nggak panas. Terus halusnya tuh kayak kapas. Terus dari segi motif pun aku suka semua motifnya Baby Cio. Ada yang warnanya pink-pink gitu, pinknya tuh soft nude gitu, bagus banget. Aku banyak banget waktu Pica masih bayi tuh, aku banyak banget beli dari semua motif brandnya dia. Bahkan ada yang bawahan set panjang sama set pendek pun motifnya sama, saking aku suka banget sama brand ini gitu. Jadi dari segi harga, dari segi bahan, dari segi motif, udah ini menurut aku yang paling aku rekomendasikan. Itu aja review dari aku, semoga bermanfaat untuk moms yang lagi cari baju-baju untuk newborn. Thank you for watching. Assalamualaikum.